Baik, pada pagi hari ini saya akan membahas terkait dengan pembahasan kelas diagram, ya, kelas diagram yang mana ini langsung kita menggunakan tool namanya Star UML, ya, pakai Star UML. Ya, jadi kalau kita lihat Star UML ini pertama harus dilakukan instalasi dulu. Dan di sini saya akan membahas studi kasus yang terkait dengan kelas diagram. Jadi ini ada studi kasus yang mana nanti kita akan coba merelasikan pakai aplikasi, pakai tool dengan nama Star UML, dan ini diinstal dulu. Silakan bisa di-download nanti di Google atau di link di internet itu banyak sekali. Nah, ini tampilan awal ketika kita sudah melakukan instalasi Star UML. Ini nggak apa-apa, versi unregister, nggak masalah ya. Kita pakai ini. Nah, nanti seragam pakai Star UML. Jadi ketika kita membuat sistem, maka kita harus merancang terlebih dahulu, baru nanti kita mengimplementasikan ke dalam coding yang kita gunakan, entah menggunakan framework atau yang lainnya. Oke, saya menggunakan studi kasus yang sudah ada saja. Jadi di sini kita ambil contoh, ini ada form inputan. Ya, ada form inputan. Jadi ada hierarki program, mata pelajaran, pokok bahasan, dan sub pokok bahasan. Ini seolah-olah klien atau stakeholder yang minta ke kita untuk membantu mengerjakan aplikasinya, misalkan seperti itu ya. Kita ambil contoh seperti ini. Ini requirement-nya atau kebutuhannya. Program, dalam satu program terdapat banyak mata pelajaran. Mata pelajaran, dalam satu pelajaran terdapat beberapa pokok bahasan. Pokok bahasan, dalam satu mata pokok bahasan terdapat beberapa sub pokok bahasan, dan sub pokok bahasan ini adalah satuan terkecil. Ya, sehingga kalau kita lihat strukturnya akan muncul seperti ini. Nanti ada program, misalnya pelatihan A. Maka di sini ada mapel 1, di dalamnya ada materi pokok, ya, di dalamnya ada materi sub, materi pokok, dan juga yang berikutnya ada mapel 2, materi pokok 1, dan seterusnya. Dari contoh tampilan seperti ini, maka kita harus bisa membuat rule atau aturan yang bisa kita kembangkan dengan menggunakan kelas diagram. Hierarki ini saya kira sudah jelas semua ya. Jadi yang paling tertinggi itu apa? Program ya, paling tertinggi adalah program. Terus mata pelajaran berrelasi dengan program. Ya, maka di sini kita langsung buat aja. Kita langsung membuat saja apa yang menjadikan pembahasan kita untuk yang pada pagi hari ini. Program ini ada inputan isiannya seperti ini. Ya, ini fieldnya. Ada program ID, name, deskripsi sasaran. Ini fieldnya yang sudah ada. Kemudian ini langsung kita buat aja menggunakan Star UML. Ini kalau program ini sebenarnya sudah kita identifikasi. Inputan program itu kalau kita lihat seperti dokumen ini. Ya, saya tunjukkan dokumen Excel-nya ya. Jadi di sini ini namanya program. Ya, ini ada contohnya Excel. Kemudian nanti kita akan coba membahas menggunakan kelas diagram. Ini nama programnya, contohnya ada apa ini? Pelatihan jarak jauh. Misalnya ya, Indonesia Single Risk Management, tujuan programnya apa, kebutuhan, sampai ke pembahasan tatap muka. Ini akan kita buat aplikasinya. Cuma di sini kita sudah mendefinisikan program, nama, description, tujuan, sasaran, dan sebagainya. Kita langsung saja membuka di kelas diagram, mempraktekannya ya.
Kita close dulu, kita buka satu aja yang ini sudah ya. Di sini jangan lupa dikasih judul dulu. Ketika kita buat diagram baru, kita pilih ini untitled-nya ini, judulnya kita buat misalnya desain pembelajaran. Oke, ini kemudian kita buat aja modelnya adalah DP misalnya ya. DP enggak apa-apa, saya singkat desain pembelajaran. Dari sini kita buat kelas. Caranya di sini kelas diklik, klik, ya akan muncul kelas. Kelas di sini sesuai dengan tadi ada namanya program. Ya, program. Nah, ini program ini menunjukkan apa namanya? Waalaikumsalam, monggo silakan. Program ini menunjukkan adanya field sebagai berikut, ada name. Ingat di dalam apa namanya kelas diagram ini kita bisa mendefinisikan atribut, add atribut, ya, name ini ya. Tipenya apa di sini? Kita baca misalnya string. Ya, nah. Kalau sudah, kita tambahkan lagi berikutnya. Ada apa ini? Deskripsinya. Kita buat aja tipenya adalah string. Ya. Jadi masing-masing ini kita definisikan. Nah, nanti ketika kita apa namanya melakukan proses secara keseluruhan ini, kita harus melihat kebutuhan apa saja yang perlu kita identifikasi pada atribut yang dibuat tadi. Maka kita akan coba mendefinisikan satu persatu. Jadi ini apa namanya description ya, string. Kemudian kita tambahkan lagi atribut baru. Nah ini ya, add atribut. Yang kedua tadi apa? Tujuan ya. Ya, tujuan. Tujuan kita buat aja string. Seperti ini cara membuatnya. Kemudian apa ini? Sasaran. Sasaran. Kita buat string juga. Maaf yang name ini isinya kan nama program pelatihan. Maka name ini dibuat aja menjadi jangan string, tapi teks saja ya, teks. Pakai teks. Ya. Bedanya teks dengan string apa? Teks lebih betul. Kalau string? Oh iya, sorry. Ada kesalahan di sini saya ya, bukan string yang salah ini. Harusnya apa? Ya, pakai char ini ya, pakai char. Kemudian di sini baru pakai teks. Nah, teks lebih panjang itu kan, lengnya kan ya, bukan string. Saya lupa. Nah, ini sasaran juga pakai teks. Oke. Terus berikutnya kita bisa melihat jenis AKP. Jenis AKP ini ada reguler dan incidental. Ya. Jenis AKP. Audionya di-off-kan dulu. Ada yang anu ya? Kayaknya ada yang share via ini kayaknya ya. Mute aja ya. Ya, jadi balik ke sini ya. Ya, jenis AKP ini ada isinya dua, reguler dan incidental ya. Reguler dan incidental. Salam, monggo. Reguler dan incidental ini adalah jenis AKP-nya. Maka di sini kita buat rancangannya. Ya, lebih amannya kita buat kelas diagram baru lagi untuk yang jenis AKP. Ya, jenis AKP
Kemudian di sini kita tambahkan add atribut sama, maka di sini harus ada name. Itu wajib ya, karena kita menggunakan Python pakai Odoo, maka setiap apa namanya diagram, kelas diagram wajib menggunakan name. Ini saya buat aja char ya. Kemudian kita lihat lagi model pembelajaran, isinya ini kan ada tatap muka, non tatap muka, berarti kita buat model lagi enggak kira-kira? Ya, kita buat di sini ya. Model pembelajaran. Jadi ketika kita mendefinisikan di sini, perhatikan di sini ya. Model pembelajaran di sini, pastikan bahwasanya ini bisa kita pahami. Sekarang pertanyaannya, ini kan desain dari user ya, atau stakeholder yang ini. Menurut Anda, program dengan jenis AKP relasinya apa? Program dengan AKP. Apa kira-kira? Jenis AKP isinya reguler, incidental. One to many. One-nya yang jenis AKP. Many-nya yang program ini ya. Ya, yang program. Baik. Berarti harus bisa memahami di sini. Oke. Maka di model pembelajaran ini juga kita buat sama. Ada name juga karena isinya apa? Tatap muka, non tatap muka, e-learning, PJJ. Ya, ini berarti kita buat rancangan lagi add atribut. Di sini kita tuliskan name (2) char. Nah, sudah gini. Ya. Kita coba lihat tiga model seperti ini, 3 model. Ada program, ada jenis AKP, ada model pembelajaran. Program ini adalah list data dari program. Jenis AKP itu isinya adalah ini, reguler dan incidental. Kalau model pembelajaran, isinya ada tatap muka, non tatap muka, PJJ. PJJ itu apa? Pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Maka kita buat relasi di sini. Kita ambil contoh 3 ini aja. Baru nanti kita lengkapi. Nah, bagaimana relasinya? Caranya gampang. Tinggal ditarik aja, kita pilih yang aggregation ini. Ya, kita tarik aja. Ya, kita lihat relasinya ya. Kita menggunakan aggregation. Ya. Berarti di sini kita ambil contoh. Klik pojok gini ya. Pojok ini loh ya. Nah, kita klik-klik. Bentar. Nah, di sini kita tuliskan. Ini kan arahnya. Bentar, saya akan coba supaya agak panjang kelihatan. Ya, mau diperhatikan di akunnya masing-masing ya. Di sini kenapa saya pakai zoom karena LCD-nya tidak bisa di sini ya. Oke. Kita lihat bersama. Tadi kita sepakati jenis AKP dengan program relasinya apa tadi? One to many. One-nya yang mana? Jenis AKP, many-nya yang program. Ya, ingat selalu harus ada name ya. Mau diperhatikan ketika kita mendefinisikan sebuah kelas diagram, karena ini konsepnya kita gunakan Odoo ya, framework-nya Odoo. Maka harus menggunakan name. Nah, ini kita bisa lihat, ini saya akan generate codingnya nanti. Nah, otomatis jadi sebuah aplikasi ya. Rancangan ini akan saya generate jadilah sebuah aplikasi. Cuma aplikasi ini seperti apa nanti saya tunjukkan. Makanya mohon diperhatikan dulu untuk rancangan ini ya. Ini jenis AKP tadi one program. Berarti kalau programnya berarti apa? Many atau one? Programnya adalah many. Maka di sini program ke jenis AKP. Nah, kita tulis di sini kita pilih 0, 0 ini. Maksudnya apa? Many ya.
Kita tulis di sini program, karena many di sini kita buat IDS. S itu menunjukkan jamak, gitu ya. Ingat ya, berbeda dengan kalau kita membuat ini seperti relasi database, itu kan many-nya di mana? Di program kan ya? Kalau pakai MySQL atau pakai SQL Server atau yang lainnya yang itu langsung direlasikan pakai diagramnya kan ada. Nah, itu many-nya di sini. Tapi karena ini menggunakan tool yang nantinya langsung kita generate ke Odoo, ada diagramnya, maka membacanya gini. Ini mau diperhatikan ya, berarti nggak bingung. Jenis AKP sama program yang tanda apa ini? Tanda apa ini namanya ya? Relasi ya. Ini posisinya harus di many. Tanda yang kayak tanda segi apa itu ya? Belah ketupat. Diamond atau apa itu? Bukan ya? Ya, diamond ya. Ini selalu yang posisi many. Ya. Posisi many. Ya, maka di sini kita buat yang sini jadilah one. Nah, maka di sini kita pilih one to many dengan nama di sini adalah jenis AKP tambah underscore ID. Nah, jelas ya maksudnya ya. Mohon dipahami, diresapi dulu maksudnya apa. Dan mohon ini jangan disamakan dengan relasi yang ada di database. Kenapa saya buat konsep ini? Ya, karena memang kita konsepnya adalah kita generate-nya ke Odoo. Makanya di sini sudah ada tools Odoo generate code. Nanti akan saya tunjukkan. Dan ini ada lisensinya ya, generate kodenya ini. Oke. Jadi jenis AKP ID one ya. Program ID-nya apa di sini? Many. Nah, cuma keterangannya dibalik gitu loh ya. Oke. Sekarang model pembelajaran. Kita tarik relasi juga. Model pembelajaran. Ada name. Maka kita pakai aggregation. Ya. Oke, seperti ini kan? Berarti di sini posisinya apa ini? Many ya, many. Many itu ada 0 titik. Kita tuliskan apa di sini? Program IDS. IDS itu maksudnya ID yang S-nya itu banyak gitu ya. Ya, ini sudah saya tambahkan. Ya. Kemudian di sini kita tambahkan apa? Di sini apa berarti? One. Tulisannya apa di sini? Ya, model pembelajaran ID. Nah, konsepnya gini. Jelas ya? Oke. Kita lihat dulu. Oke, ini yang baru sudah ada ya. Berikutnya kita lihat dulu yang faktanya di sini. Di sini ada nama standar kompetensi termasuk kompetensi dasar ya. Nah, ini ada kompetensi ya. Jadi nanti ada standar kompetensinya bagaimana ya. Oke. Di mana untuk kompetensi ini ada berrelasi dengan mata pelajaran, ini masuk di kompetensinya. Nah, ini dimasukkan mata pelajarannya apa, durasi, jenjang. Sehingga kalau kita lihat, ini sebenarnya sudah ada apps-nya. Oke, ini saya lihat dulu di program ya. Program. Ya, jadi nanti hasilnya seperti ini, tapi saya gambarkan dulu. Ini saya balik, harusnya terus desain dulu baru muncul ini harusnya. Tapi enggak apa-apa. Oke. Programnya. Ini ya pertama tadi, deskripsi program pelatihan. Berarti di sini kalau kita lihat rancangannya, deskripsi. Nama programnya dulu ya, name ini. Bentar, saya tunjukkan, kita evaluasi.
saya edit kan. Ya. Nah, maka di sini sebagai nama apa tadi? Nama program kan ya? Ya, berarti sudah selesai belum ini? Sudah ya? Kemudian yang kedua adalah description. Yang ketiga adalah tujuan. Kemudian ada sasaran. Nah, kemudian yang ketiga kan ada relasi nih kan? Jenis AKP dia otomatis kan? Jadi ngambil relasi dari sini kan? Berarti sudah fieldnya. Kemudian sasaran tadi sudah. Sasaran sudah. Kemudian jenjang, ya jenjang ini dasar, menengah, lanjutan, tinggi. Maka di sini kita tambahkan tabel jenjang lagi ya. Oke, jangan kita copy ya, kita buat kelas baru aja. Ya, jenjang kita tambahkan add atribut. Ingat ya, setiap atribut harus ada keterangan apa tadi? Name. Name itu kayak penunjuk ya, penunjuk. Itu harus ada. Ya, name. Name dengan jenjang dengan program, relasinya apa ini? Jenjang dengan program relasinya apa? Oke. One to many ya, betul ya? Ya, berarti di sini kita ambil program dengan jenjang tadi kita sepakat one to many. Berarti jenjangnya di sini adalah apa? One to many ini. Benar mana? Ingat, ini enggak seperti database. Berarti apa? 0 ini many ya. Nah, di sini ditulis program IDS. Ya. Oke, sudah ya. Kemudian di program dengan jenjang adalah muncul one program ID saja, S-nya hilang. Oh iya, sorry. Jenjang ya. Ya, sorry. Berarti saya yang ngantuk ini ya. Ya, oke. Ya, berikutnya jenjang sudah. Berikutnya jenjang sudah, ada syarat peserta dan syarat pengajar. Ya, kita lihat di sini syarat peserta dan ada syarat pengajar. Berarti kita tambahi satu field di mana ini? Kalau menurut Anda masuk mana ini? Syarat peserta, syarat pengajar, evaluasi, durasi, fasilitas. Masuk yang mana ini? Masuk di program, mapel, atau modul pembelajaran? Nah, ini kan. Ya, seperti ini. Yaitu masuk ke program ya. Masuk ke program. Maka ini saya kopas saja ya. Biar nanti lebih cepat. Nah, ini kita tambahkan field-nya. Add atribut. Ya, ini saya kopas saja ini. Dan nanti nggak lama-lama. Syarat peserta. Kalau syarat peserta kita buat teks saja ya. Teks. Oke. X. Kemudian ada syarat pengajar. Teks juga. Oke. Kemudian ada juga apa tadi? Evaluasi level. Ya, 4/1. Evaluasi level 1.
Udah mau ini. Oh, harusnya pakai apa ini? Pakai underscore ya. Jadi kalau ada spasi tidak mau dia. Tanpa namakan teks. Plus, nah ini sebenarnya nggak boleh ini. Kita rename aja dulu. Ya, gini. Kemudian yang kedua, ya. Level 2 ya ini ya. Kita buat evaluasi level 2. Tipenya teks. Kemudian saya tambahkan lagi add atribut. Ya, gini. Ya, mohon diperhatikan dulu levelnya. Oke, tipenya adalah teks. Bentar ya, teks. Ya, yang saya maksudkan ini berdasarkan kebutuhan ya. Jadi kita harus menuliskan sebanyak poin sebanyak ini. Teks juga. Oke. Ya. Coba gini. Ini ya, saya tambahkan lagi sampai selesai dulu, baru nanti bisa dicontoh. Durasi evaluasi sama fasilitas. Karena durasi ini tipenya adalah angka, maka kita gunakan float. Ingat ya, pakai float supaya bisa desimal. Ya, oke. Ya, ini sudah. Jadi program selesai sampai ini. Fasilitas sudah, model pembelajaran sudah, durasi sudah, total JP, total jam plat ya. Tambahkan di sini. Total jam plat. Titik 2 pakai float juga. Float. Oke. Ya. Jadi ini sudah lengkap ini ya. Ada aplikasi program, apa namanya, kelas diagram program, meliputi ada ini, jenis AKP, jenjang, model pembelajaran. Jadi di sini itu nyambung untuk isian program. Ya, jadi nyambung, ini kita buat relasi. Kemudian saya selesaikan dulu ya, nanti teman-teman bisa langsung mempraktekkan penggambarannya. Berikutnya adalah isian mata pelajaran, itu ada ini, nama mapel, deskripsi, hasil belajar, indikator. Ini di aplikasinya itu sudah ada, karena tadi sudah saya siapkan, saya diskat aja ya. Create. Ini nama mata pelajaran. Create, nama mata pelajaran. Ingat, di mata pelajaran ini ada apa saja di sini?
nama mapel, deskripsi, hasil belajar, indikator, ada materi, pokok, metode juga. Oke, sekarang menurut Anda dari contoh flat table ini, kira-kira bisa dipecah jadi tabel apa lagi? Ada alokasi, metode, materi pokok, indikator. Apa kira-kira? Metode dan apa lagi? Ingat, di sini materi pokok isinya seperti ini. Kompetensi dasar, submateri. Nah, jadi gimana? Jadi apa? Metode sama materi pokok. Relasinya apa nanti? One to many. One-nya yang mana? Metode. Many-nya yang mapel ya, mata pelajaran. Kalau dengan materi pokok? Kalau dengan materi pokok? One to many juga ya. Baik. Kita akan coba mendefinisikan. Di sini sudah ada matpel belum ada di sini ya. Oke, kita tambahkan dulu. Jadi tambahkan di sini mata pelajaran. Klik, ini nama atributnya. Di sini kita bisa lihat, nah ada apa di sini? Nama mapel ya. Nama mapel ini kita bisa mendefinisikan menjadi name. Titik 2 teks atau char kira-kira. Pakai char aja ya. Karena kalau pakai teks terlalu panjang ya. Oke. Name terus deskripsi. Yang tepat pakai apa? Pakai teks. Deskripsi. Teks. Berikutnya hasil belajar. Pakai teks juga ya. Oke, T-nya besar, teks ya. Kemudian atribut apa lagi di sini? Indikator ya. Indikatornya. Kita pakai teks juga. Kemudian satu lagi apa? Alokasi waktu. Kita buat teks ya. Kita sesuaikan yang sudah ada di aplikasi. Urutkan ya. Nama mata pelajaran, deskripsi mata pelajaran, hasil, sudah semua ya. Name ini adalah menunjukkan nama mata pelajaran. Kenapa harus name, bukan nama mata pelajaran? Kenapa bukan nama, tapi kok name? Ada yang tahu? Loh, kemarin sudah kita bahas ini. Ya. Ya, karena name menunjukkan apa? ID-nya atau menunjukkan indikator key-nya ya. Key itu apa? Kuncinya dari tabel itu ya. Ya, oke. Deskripsi, indikator, hasil belajar, oke. Kemudian ada juga yang enggak berhasil dulu, alokasi sama apa ini? Kategori. Oh, enggak bisa diklik ini. Oke, bentar. Nah, ini ada kategori. Ya, kategori mata pelajaran itu pokok atau penunjang. Kita tambahkan. Berarti di sini ada kategori ini adalah kita buat cara aja ya. Maaf. Kategori di sini kan combo ya. Kalau combo begini berarti gimana harusnya? Kita buat apa? Buat apa kira-kira? Relasinya ya. Relasi. Oke, kita buat mata pelajaran dulu. Ingat, di sini ada mata pelajaran. Di sini ada 3 tabel, metode, kategori, sama alokasi waktu. Nah, kita akan coba mendefinisikan alokasi waktu ini ya, metode, materi pokok, sama jenisnya. Kita buat ini dulu aja ya, kategori mata
pelajaran. Maka kita buat di sini, ini mata pelajaran, kita buat kelas diagram lagi. Apa tadi? Kategori. Kita buat add-nya, atributnya name, ya. Tipenya adalah char. Oke. Kemudian dari sini cukup ya, berelasi dengan apa ini? Mata pelajaran dengan ini. Nah, sekarang mata pelajaran dan kategori relasinya apa? Relasinya adalah one to many. Oke, berarti kalau di sini saya isi mata pelajaran IDS, maka relasinya di sini adalah apa? Many, ya. Kemudian kalau yang di sini saya isi kategori, maka relasinya di sini adalah kurang apa tadi? Kategori ID saja ya, nggak ada S-nya. Kenapa nggak ada S-nya? Ya, karena one kan, kalau S itu kan menunjukkan apa? Jamak ya. Ya, maka jamak itu lebih dari satu. Oke, ini penulisannya, ini relasinya. Jadi nanti ketika tugas akhir, ditanya kayak gimana relasinya, ya seperti ini. Pakai star UML, pakai kelas diagram. Ya, jadi nanti Anda harus bisa menjelaskan. Oke, kategori ID sudah ya. Berikutnya ada lagi metode, berarti berrelasi dengan ini kan? Ya, sudah ada aggregation, tarik aja ini. Oke, berarti di sini ada apa ini? Mata pelajaran IDS. Berarti di sini adalah many. Betul ya? Kemudian di sini kita pilih model pembelajaran underscore ID. Di sini berarti apa? One. Oke. Supaya nggak numpuk gini, saya agak ini dulu ya. Oke, biar tampilannya tidak kacau ya. Ya, nama model pembelajarannya juga ada di sini. Oke, dilanjutkan lagi apa tadi? Metode sudah, apa lagi? Materi pokok. Ya, materi pokok. Kita tambahkan satu kelas dengan nama materi underscore pokok. Oke, kita buat gini aja. Di mana ini ada atribut dengan nama name, tipenya adalah char. Nah, kita lihat di sini materi pokok isinya apa saja. Kita lihat dulu ya. Ya, materi pokok ini. Berarti apa saja di sini? Ada name, kemudian ya kompetensi dasar. Kita lihat dulu dari aplikasinya. Ini sudah ada materi pokok. Nah, klik edit. Berarti ada materi pokoknya ya. Ini name. Ini sebagai tadi sudah ditunjuk tadi ya, sebagai key-nya, berarti kita buat name. Ya, kita buat name. Tipenya kalau seperti ini cocok nggak pakai char? Nggak apa-apa ya, pakai char aja ya. Kan nggak terlalu banyak panjang ini ya. Kemudian ada apa di situ? Indikator. Ada nggak indikator? Ini ya, indikator hasil belajar. Kita buat indikator di sini. Bentar. Ya, ini kita buat indikator. Indikator. Kita buat apa ini? Teks ya. Kemudian ada lagi kompetensi. Isinya adalah teks.
Kemudian apalagi nih? Submateri. Ya, submateri. Submateri isinya adalah teks juga, ya. Ya, kemudian ada lagi apa itu? Metode sudah ya. Alat bantu media ya. Alat bantu media. Kita buat tipenya adalah teks. Oke. Ini materi pokok. Kemudian ada lagi apa ini? Durasi waktu apa ini? Teori. Durasi waktu praktek. Durasi waktu kunjungan lapangan. Maka kita tambahkan, kalau muncul seperti ini berarti tipenya apa ini? Pakai apa kemarin? Pakai apa? Untuk angka biasanya pakai apa? Pakai float ya, pakai float. Nah, kita lihat durasi. Durasi apa ini? Teori ya. Teori. Tipenya adalah float. Kemudian apalagi di situ? Durasi apa tadi? Apa? Durasi lapangan. Terus ada lagi apa tadi? Durasi waktu praktek ya, atau durasi praktek. Ya, durasi praktek tipenya adalah float. Kemudian yang terakhir adalah apa? Total waktu. Tipenya juga pakai float. Perhatikan di sini, ini materi pokok yang ada. Kemudian kita lihat dulu di mata pelajaran. Di mata pelajaran, kita bisa lihat sama-sama ya. Di mata pelajaran, oke, masih loading. Kita klik aja. Maka di sini kalau kita lihat, materi pokok isinya apa ini? Isinya kan banyak ini kan? Kalau seperti ini berarti materi pokok dengan mata pelajaran apa relasinya? Apa kira-kira? Ada yang tahu nggak ini? Ini tabel apa ini? Mata pelajaran. Ini materi pokok. Ini relasinya seperti ini. Berarti relasinya apa? Apa Mbak tadi? One to many, to many, to many. Apa? Kok bingung? Mata pelajaran, materi pokok di sini. Berarti relasinya adalah ayo apa? Ayo. Betul one to many? Kalau one to many itu kan jadinya seperti ini. Apa namanya? Kalau seperti ini, kan ini berarti metode kan bisa dua kan? Nah, kalau seperti ini di mata pelajaran, ini adalah relasinya many to many. Nah, maka kita buat aja langsung di sini. Ya. Ini kita geser. Ya, baik. Saya akan coba geser dulu ya. Oke. Aggregation tadi ya. Kita buat many to many. Berarti di sini, di dalam relasinya, ini berarti materi pokok, apa di sini? Karena many to many berarti apa? I, D, S. Oh, ini harus kurang ya. Dipilih apa tadi? Gini ya. Kalau ini mata pelajaran I, D, S. Tapi relasinya adalah many to many. Ya, sudah ini many to many ini. Ya.
Kalau di dalam MySQL many to many gini tidak bisa. Dia harus membantu many. Di sini harus ada tabel turunan, ya. Tapi kalau di sini bisa, nggak ada masalah, ya. Nanti akan muncul relasi many to many. Ada lagi di sini metode, berarti mata pelajaran dengan metode. Mata pelajaran metode ini bukan one to many, tapi harusnya many to many. Nah, ini kita ubah dulu ya. IDS. Karena many to many IDS. Jelas ya? Seperti ini hasilnya. Baik, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, monggo Pak. Nah, ketika program, kita lihat dulu di program. Program kita klik edit. Nah, kita lihat ada jenis AKP jenjang. Kalau ini berarti apa? One to many. Kalau di ini dengan mata pelajaran berarti apa ini? Program dengan mata pelajaran. Berarti many to many. Oke, berarti di sini tadi ada yang kurang berelasi yaitu antara program dengan mata pelajaran. Kita relasikan aja. Set ini. Nah, ini program IDS. Relasinya adalah many. Kemudian di sini mata pelajaran dalam kurung IDS. Di sini juga akan muncul many. Ya. Oke, sudah jelas semua? Atau ada yang mau ditanyakan? Monggo. Sudah ya, gampang ya. Dan ini konsepnya ini sudah jalan ya, sudah jadi. Kalau sudah seperti ini ya, Anda perhatikan. Kalau sudah seperti ini akan saya tata dulu, biar nanti nggak kelihatan kacau gitu ya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, mohon teman-teman diperhatikan dulu ya. Ini mata pelajarannya di sini ya, dan seterusnya ini saya atur dulu. Ya, bisa kita atur gini. Ya. Ya, ini sudah kita tata seperti ini. Ya, kita atur lagi aja. Ya, supaya ya paling enggak terlalu inilah. Kalau sudah seperti ini ya, mohon teman-teman perhatikan di sini. Ini relasinya, rancangannya sudah selesai. Karena kita membahas terkait dengan kelas diagram. Kalau sudah seperti ini kita save. Jangan lupa kita save as dulu ya. Save as. Buat aja. Oke, saya kasih nama misalnya rancangan desain pembelajaran. Kita save gini ya. Kalau sudah, kita pilih tools, Odoo, kita configure dulu ya. Perhatikan ini yang terakhir. Ini kita buat aja DP gitu aja ya. DP itu desain pembelajaran. Berikutnya kita klik close. Dari sini jika sudah, kita pilih tools, kita pilih generate kode, klik di DP ini, klik OK. Saya masukkan di folder ini ya. Select folder. Nah, kita coba buka di folder saya tadi. 2022 Kemenq. Nah, maka akan muncul apa di sini? Muncul apa ini? Nah, coding kan ya? Coding inilah yang langsung otomatis terbentuk. Kalau kita menggunakan, nah, kemarin buat ini manual atau tidak? Manual. Nah, kalau dengan ini bagaimana hasilnya? Otomatis, ya. Langsung ditambahkan add-on ada di Odoo. Baik, itu untuk materi hari ini. Silakan dipraktekkan menggunakan Star UML. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo saya persilahkan. Ya, silakan, Pak. Ya, betul. Ya.
Betul, betul. Ya, dibuat publik, ada private-nya. Karena pendekatannya di sini kita menggunakan framework-nya pakai Odoo. Ya, jadi ini rancangannya tadi itu kan, seperti tadi saya tunjukkan ya. Kita arahnya ke sini, Pak. Jadi kita menggenerate kode ini loh. Ya. Nah, ini kan langsung generate kode kan. Bagaimana kita memudahkan kita membuat aplikasi. Sama security-nya sudah ada semua. Kita bisa melihat, nah ini. Ya, bayangkan ini. Siapa yang mau ngetik sebanyak itu kira-kira? Ya, kan selama ini kita kan ngetik manual kan ya. Nah, dengan pakai model ini, maka otomatis akan tergenerate. Nah, ketika kita menggenerate, maka kita harus mengikuti aturan yang ada di Odoo-nya ini. Paham ya? Oke. Baik, kalau sudah paham, ada lagi tanyakan, monggo. Silakan. Ini materi di kelas, tapi saya buat Zoom karena LCD-nya, monitornya ada kendala, sehingga sekalian saya record. Nanti bisa dilihat, saya upload di YouTube, tapi diskusinya boleh offline gini, karena memang kita kan tatap muka ini sebenarnya. Ya, silakan, ada tanyakan? Sudah jelas semua? Ya, tinggal diinstal. Silakan download di Google untuk materinya. Baik, ini saya akhiri dulu ya untuk meeting, saya recordnya.